Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furosobi Channel. Pada episode kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di postingan Instagram saya ya, saya akan review satu kit yang sangat unik ini ya. Ini dari Aldi, dan ini adalah seri Aldi X4WD. Dan kalau kalian tahu, Aldi sebelumnya sudah merilis kit-kit 4WD dan banyak banget jenisnya, termasuk yang sudah pernah saya review di channel saya ya. Dan ada seri Go for Speed yang cukup terkenal. Kali ini kita akan review untuk kit terbaru, yaitu Aldi X 4-Wheel Drive Galaxy Envoy berikut ini. Nah, jadi ada kesalahan penulisan di kardusnya ya. Ini tulisannya Envoy. Sebetulnya kalau kita lihat, ini sebetulnya di stikernya adalah Envoy. Jadi memang kalau kita search di Google Translate pun yang seharusnya benar adalah Envoy, karena Envoy ada artinya guys, sedangkan Envoy tidak ada artinya. Oke, kita lihat kemasannya ya. Ini tadi sudah saya buka plastiknya. Kita lihat pada bagian sampingnya, chassis ini mendapatkan spesifikasi seperti ini dengan rasio 3,7:1 dan mesin kita mendapatkan 17.000 rpm-nya. Untuk chassisnya juga kita lihat di sini sangat unik karena berbeda dengan Mini 4WD Tamiya pada umumnya ya, dan juga bahkan Audi pada umumnya untuk yang seri Go for Speed sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini di kemasannya juga menunjukkan ada logo Team of Dream. Mungkin kalau kalian familiar dengan dunia Audi 4WD sebelumnya, ini juga cukup terkenal untuk seri-seri ini guys. Nah, di sini kita lihat untuk kemasan sisi satunya lagi seperti ini. Kalian tidak perlu menggunakan lem dan ini siap dirakit apa adanya seperti ini guys. Kalau gitu kita langsung aja buka kemasannya ya. Nah, di sini kita lihat untuk bodinya yang pertama kali kita dapatkan. Kita di sini lihat bodinya berwarna clear dove blue seperti ini. Keren banget dengan desain yang tentu saja kalau Audi ini terkenal dengan desain-desain futuristiknya. Dan berikutnya kita lihat kita dapat kanopinya juga yang sudah di pre-painted dengan warna silver seperti ini. Next kita lihat terdapat tire setnya. Di sini tire setnya kalau saya bilang sih cukup empuk ya, tapi tidak seempuk ban low profile dari Tamiya. Dan ini dia yang menarik adalah bagian dari wheel setnya ini bisa dilepas untuk bagian depan dan belakang seperti ini, sama dengan konsep pada MS chassis Tamiya guys. Jadi pada MS chassis kalau kita tahu ya, itu kan yang bisa dilepas adalah nose dan tail unitnya sudah melekat juga dengan bumpernya. Hanya saja di sini untuk Audi 4WD ini kita lihat dia bagian wheelsnya saja yang terlepas, dan di situ ada gearnya juga guys. Nah, di sini gearnya menggunakan model gear seperti ini, atau kalau kalian tahu ya, ini model gear helix ya, atau dia miring membentuk bersudut seperti ini guys. Nah, ini kalau kita lihat di sini putaran rodanya untuk satu bagian cukup stabil ya kan, tapi untuk satu lagi ini dia agak oleng guys untuk velgnya. Oke, kalau gitu kita buka untuk bagian plastik lainnya. Di sini kita bisa lihat terdapat perintilan part lainnya ya. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini adalah rollernya guys. Di sini rollernya itu berbeda dengan roller pada umumnya yang menggunakan baut, walaupun pada dasarnya kalian bisa gunakan baut pada bumpernya. Tapi di sini dia menggunakan konsep seperti ini, menggunakan plastik seperti pasak gini ya, yang bisa kalian langsung colokin ke lubang yang ada di bumpernya. Nah, ini dia untuk mesinnya. Seperti biasanya ciri khas dari mesin Audi, pada tabungnya terdapat logo diamond seperti ini guys. Nah, kita lihat untuk part berikutnya, ini adalah propeller shaftnya yang cukup unik. Kita bisa lihat di sini propeller shaftnya pun gear pinionnya juga merupakan gear helix seperti ini guys. Jadi ini menarik banget, konsepnya baru sekali. Oke, kita lihat sekarang untuk bagian chassisnya. Jadi di sini chassisnya seperti ini. Ini adalah chassis J12. Kalau kita lihat dari konstruksinya, ini sangat baru dan cukup unik. Mirip dengan kalau kalian tahu Choicar ya. Jadi chassisnya sudah ada terminalnya terpasang, tinggal kita pasangkan komponen-komponennya. Di sini untuk terminal sudah pada tempatnya, tinggal kita pasangkan saja bagian lainnya. Oke, berikutnya ini adalah gearboxnya. Jadi gearboxnya pun sudah terdapat gear di dalamnya. Nah, ini nanti yang jadi masalah adalah bagaimana jika gear ini nanti rusak, apakah harus ganti sama gearboxnya atau bisa kita buka saja. Oke, berikutnya terdapat bumper depan dan belakang guys. Nah, ini bumpernya mirip dengan bumper VZ chassis original Tamiya ya. Dan kita bisa lihat ya, untuk berikutnya terdapat nih tutup baterainya ini ada switch putarnya. Jadi switchnya ini seperti mirip konsep dari MSL chassis ya, dengan model switch yang bulat seperti ini ya kan, tapi dia terminal on off-nya melekat pada switch ini sendiri. Nah, kita lihat di sini cukup unik ya. Ini baru sekali untuk konsepnya. Lalu berikutnya terdapat lembar putih seperti ini. Saya nggak paham ini artinya apa. Kita skip aja. Dan ini dia untuk stikernya. Stikernya cukup bagus finishingnya dengan warna metallic chrome seperti ini. Ini akan kita pasangkan nanti, dan jelas ya tertulis tulisan Envoy di situ, bukan Envoy pada seperti pada kemasannya yang salah cetak. Oke, untuk manual instructionnya akan saya tunjukkan perlahan saja satu persatu agar kalian bisa lihat secara mendetail bagaimana proses perakitan dari chassis yang unik ini guys. Kita bisa lihat di halaman pertama ya, untuk bumper depan dan belakang mirip dengan bumper VZ dari Tamiya original. Jadi kalian bisa lepaskan dan pasangkan, akan tapi tidak menggunakan baut. Di sini konsepnya adalah plug and play atau langsung dengan bagian chassisnya kita pasangkan hingga terdengar bunyi klik guys. Nah, untuk bagian lainnya kalian bisa lihat seperti ini. Ini sangat baru untuk saya juga, jadi semoga nanti saat proses perakitannya tidak terjadi kesalahan ya.
karena ini jujur rada membingungkan untuk melihat konstruksi dari gear trainnya atau dari gear setnya. Tadi ada propellernya di tengah, lalu untuk counter gearnya pun dia sudah terpasang di wheel setnya yang melekat pada komponen chassis yang bisa dilepas tadi guys. Nah, jadi seperti ini untuk manualnya. Kalian bisa lihat petunjuk pemasangan stikernya ada pada bagian halaman terakhir. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja lakukan proses perakitan. Saya sudah tidak sabar untuk merakit kit yang sangat unik ini. Kita akan mulai dari memasangkan bumper bagian belakang ya. Jadi ini jujur, ini pun saya sudah lihat dari petunjuk manual instructionnya juga masih rada bingung untuk memasang bumper belakangnya. Tapi kalian kalau amati memang ada bagian yang dia hanya mau dipasangkan di satu arah alias pemasangan yang benar. Seperti ini, kalian tekan saja hingga terdengar suara nyeklek deh guys. Dan ini mengunci dengan cukup baik. Hanya saja memang kalau patah, kalian tidak bisa mengganti bumpernya saja. Kalau misalkan kena bagian pengaitnya ya, ini harus ganti dengan chassisnya. Nah tadi untuk bumper bagian belakang, itu cirinya adalah yang ada tulisan Audi-nya itu menghadap ke bagian atas guys. Nah sedangkan pada bagian bumper depan yang ada tulisan Cina-nya itu menghadap ke bagian bawah. Jadi jangan terbalik. Dan kita langsung sekarang memasangkan propeller shaftnya yang sangat unik ini. Untuk itu kita coba letakkan posisinya juga sudah pas, duduk seperti ini ya. Ada busing plastik dia untuk menjaga agar propeller shaftnya ini tidak bergerak. Jadi ini sebetulnya cukup awet kalau kita lihat dari segi chassisnya terhadap propeller shaft ya, karena dia ada busing plastiknya. Berbeda dengan Tamiya, untuk propeller shaft bagian besinya langsung masuk ke chassis, sehingga seringkali kita mengalami yang namanya gardannya dol lah dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk meminimalis hal tersebut ya. Nah untuk bagian dari wheels belakangnya akan saya pasangkan seperti ini. Nah ini kalau kalian lihat ya, terdapat mekanisme yang langsung menyentuh untuk gear dari pada bagian asnya dengan propeller shaftnya. Oke, sekarang kita akan pasangkan untuk bagian depannya. Nyeklek dengan cukup baik ya. Jadi kalian bisa lihat di sini build-nya sangat presisi, cetakannya pun cukup baik di sini. Hanya saja dari segi ketahanan plastiknya saya nggak tahu deh. Ini nanti harus kita tes di trek 3 jalur tentunya. Oke, sudah terpasang. Kita sekarang akan melihat untuk gearboxnya. Nah, kalau kita amati dari gearboxnya ini memang bagian tutupnya bisa kita buka guys. Di situ kalian bisa lihat ya ada bautnya. Dan ini saya posisikan seperti ini. Bagian yang ada terminalnya menghadap ke bawah. Dan ini saya coba pasangkan di bagian yang sudah ditunjuk di manual instructionnya seperti ini. Wah, ternyata ini saya coba berkali-kali diputer, dinamonya dibalik, gearboxnya diputer-puter, ternyata nggak pas. Nih ternyata masalahnya ada pada dudukan dari shaft rodanya guys. Ini terbalik masangnya. Nah kalau kalian amati ya, jadi ada bagian panah itu menunjuk ke propeller shaftnya, alias ada bagian dua lengkungan itu atau dua cekungan itu untuk kita masukkan dinamonya seperti ini. Jadi gearboxnya itu masuk ke bagian yang ada dua lengkungan tadi guys. Dan ini cocok banget kalau sudah kita balik. Pantes dari tadi saya bolak-balik gearboxnya nggak mau masuk sama sekali. Rupanya yang salah ada di dudukan shaftnya, itu saya terbalik memasangnya. Oke, sudah saya pasang seperti ini. Duduknya pas banget untuk logo diamond dan juga terminal menghadap ke bawah, sehingga ventilasi dinamonya menghadap ke atas. Atau dalam posisi normal menghadap ke bawah mini 4WD-nya ya. Seperti ini. Sekarang kita tinggal pasangkan baterainya. Unik banget ya, posisi baterainya dia semi miring seperti ini. Jadi kita lihat di sini propeller shaftnya ada pada bagian tengah. Sekarang kita tinggal pasangkan tutup dari baterainya. Nah kalau kita lihat tutup baterainya ini di slide begini saja. Nah ini saya nggak tahu deh dia akan kuat atau tidak saat kita tes run nanti. Tapi tidak ada mekanisme pengunci sama sekali guys. Jadi berbeda dengan AR chassis yang dia cukup kokoh ya untuk pengunci baterainya. Ini dia cuma di slide gini aja dan dia terbuka atau tertutup. Jadi ini saya khawatir kalau hentakan ke trek terlalu keras, ini dia bisa ngegeser sendiri. Pada akhirnya dia akan kebuka. Oke, kita coba engine on sekarang. Oke, kalau kita amati di sini ya untuk torsinya juga cukup baik. Tadi rodanya sempat saya tahan dengan jari dan dia cukup bagus untuk torsinya guys. Jadi seperti ini, suaranya pun mulus, tidak ada kendala pada
gear setnya dan kita akan coba lanjutkan untuk proses perakitannya. Sekarang saya akan pasangkan untuk rollernya guys. Jadi rollernya tinggal dipasangkan aja untuk pasaknya ya, atau saya nggak tahu sebutannya. Ini baut juga bukan, karena dia modelnya kayak Lego gitu guys. Ini tinggal kita dorong aja seperti ini. Dan hasil jadinya seperti ini. Baiklah, sekarang saya akan pasangkan untuk kanopi dari bodinya. Tinggal kita ceklekin aja dan sekarang sudah selesai. Yang unik lagi dan sebagai ciri dari Audi ini masih melekat ya dari bawaan Go For Speed yang lalu. Dia untuk pengunci bagian depannya dia sudah dibaut ke bodinya, alias ini nanti kalau patah kalian bisa ganti, nggak tahu mungkin ada partnya gitu kali ya. Akan tapi ini dia berbeda dengan Tamiya, dia ngehooknya ke belakang bukan ke depan. Jadi dia nyantel ke belakang, barulah pada bagian pengunci belakangnya dia ngeceklek ke bagian chassis guys. Nah jadi seperti ini. Hanya saja seperti kasus-kasus Audi pada seri sebelumnya ya, untuk Go For Speed kan dia ada penahan kuncian bagian belakang, sedangkan ini dia tidak ada guys. Sehingga kalau kalian lihat di sini ini rawan banget patah karena plastiknya pun sedikit lembek ya ini ya. Dan ditambah pula tidak ada penguncinya seperti pada seri Go For Speed. Jadi ngeceklek ke belakang seperti ini saja. Akan tapi bodinya tidak mengganggu roda untuk berputar, jadi cukup baik di sini kepresisiannya. Dan kita akan coba lanjutkan deh untuk proses pemasangan stikernya sekarang. Kalau kita lihat di sini dari proses stikernya juga cukup oke, cukup presisi juga stikernya dan semua melekat dengan baik, tidak ada kertas yang mengelupas dan sebagainya. Dan ini sudah selesai, untuk stikernya sudah terpasang dengan finishing metallic look seperti ini, jadi tambah keren nih untuk Galaxy Envoy kita guys. Dan kita sudah selesai untuk proses perakitan Galaxy Envoy dengan chassis J12 dari Audi X 4-wheel drive berikut ini. Gimana menurut kalian? Ini keren banget. Kita akan coba bawa keluar ruangan ya, kita lihat bagaimana penampakan keseluruhannya guys. Oke, jadi ini dia untuk chassis J12 dari Audi X 4-wheel drive. Dan kalau kalian amati di bumper depan dan belakang, ini tentu saja kalian bisa coba pasangkan baut atau roller dengan baut biasa ya. Jadi ini masih bisa sekali di-upgrade, dan nanti mungkin kedepannya kita akan coba test run. Setelah itu kita akan coba modifikasi kit ini untuk kita jalankan lebih kencang lagi. Yang menjadi ciri khas dari kit ini adalah posisi baterai yang sedikit miring, lalu propeller shaft yang ada di tengah dengan komposisi bagian wheel housingnya untuk bagian depan dan belakang yang bisa dilepas, mirip dengan chassis Tamiya MS chassis untuk nose dan tail unitnya. Dan ini suatu inovasi baru dari Audi tentu saja, karena Tamiya tidak pernah melakukan inovasi seperti ini guys. Nah ini untuk penampakan bagian terminalnya juga sangat unik ya, karena dia sudah pre-installed atau sudah terpasang pada bagian chassisnya, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot memasangkan terminal ke chassisnya guys. Dan seperti ini penampakan jika wheel housingnya dilepas untuk depan dan belakang. Pinion helixnya kalian bisa lihat ya, tampak menarik sekali dengan posisi gigi yang miring seperti ini. Oke, kita coba pasangkan untuk bodinya. Hanya saja nilai minusnya ini adalah bagian tutup baterainya. Ini saya khawatir kalau dijalankan di trek lalu menghentak, dan karena suatu hal dia akan tergeser dan terlepas seperti ini, alhasil baterainya pun lepas. So gimana menurut kalian? Ini keren banget, untuk koleksi sih wajib ya, mumpung masih ada stok. Kalian cek di deskripsi untuk link ke lapak pembeliannya guys. Oke, jadi itu aja review singkat dari saya. Pastikan biar gak ketinggalan video test runnya, kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you guys.